Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang, kita bertemu lagi hari ini di podcast untuk menghadirkan informasi bagi adik-adik calon mahasiswa mengenai jurusan yang ada di Politeknik Negeri Padang. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan Bapak Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang, Bapak Men Henry. Selamat datang, Pak. Oke, Pak Men, kita langsung aja nih ya Pak Men ya, langsung ke pertanyaan pertama Pak Men. Program studi apa saja yang ada di jurusan teknik mesin Pak Men? Ya, terima kasih Bu Mutia. Sekarang itu kita mempunyai 3 program studi di jurusan teknik mesin. Ya. Yang pertama adalah program studi teknik mesin, seperti yang dibilang tadi, itu adalah program studi yang pertama dulunya. Ya. Kemudian beberapa tahun kemudian kita punya program studi teknik alat berat. Oke. Ini program studi bekerja sama dengan PT Trakindo. Kemudian terakhir kita punya program studi sarjana terapan. Ini D4 teknik manufaktur. Oke, berarti ada 2 program studi D3 dan 1 program studi sarjana terapan ya Pak Men ya. Oke, mungkin fokus masing-masing program studi itu bisa dijelaskan sedikit Pak Men, biar adik-adik calon mahasiswa bisa tahu mungkin yang program studi teknik mesin dengan alat berat itu bedanya di mana, kemudian dengan sarjana terapan yang teknik manufaktur itu bagaimana fokusnya gitu Pak. Ya. Terima kasih Bu Mutia. Kalau yang D3 teknik mesin itu dia fokus kepada mesin produksi dan mesin perawatan secara umum, dan kemudian D3 teknik alat berat mereka khusus perawatan alat berat, jadi spesial untuk merawat alat berat. Di samping merawat alat berat, nanti mereka juga bisa mengoperasikan alat berat tersebut. Dan program studi ini kita bekerja sama dengan PT Trakindo yang merupakan agen penyaluran Caterpillar yang dibuat di Amerika. Kemudian program studi D4 teknik manufaktur, kita nanti ada beberapa hal yang kita bahas di manufaktur itu, seperti perancangan manufaktur, otomasi manufaktur, desain manufaktur, dan teknologi manufaktur. Ini program studi sarjana terapan. Mungkin spesifikasinya atau mungkin calon mahasiswa yang bagaimana yang dinantikan oleh jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Padang Pak? Ya, terima kasih Bu Mutia. Jadi kita menginginkan mahasiswa itu ada 3 komponennya. Yang pertama kreatif, kemudian yang kedua adalah komunikatif, kemudian yang ketiga adalah international perspektif. Oke, ada 3 poin berarti ya Pak ya, Ya. kreatif, komunikatif, dan memiliki international perspektif. Ya. Nah mungkin bisa dijabarkan satu-satu Pak. Yang pertama kreatif. Ya. Gimana itu kreatif di jurusan teknik mesin itu yang bagaimana maksudnya Pak? Iya. Ya. Ya, terima kasih Bu Mutia. Mahasiswa yang calon mahasiswa yang ingin bergabung dengan jurusan teknik mesin, mereka harus kreatif. Karena di mesin itu ada 3 bagian yang akan mereka lewati. Yang pertama mereka merancang, kemudian mereka membuat, dan kemudian mereka merawat. Jadi kalau dalam merancang itu mereka nanti harus bisa menghitung dimensi dari sebuah komponen atau dari mesin. Jadi matematiknya harus kuat. Oke. Ya, kemudian mereka nanti bisa juga menggambarkan komponen-komponen dari mesin yang akan dibuat itu. Harus mereka bisa juga. Bisa menggambar juga ya Pak? Bisa menggambar Oke. juga. Setelah mereka menggambar, mungkin nanti ada program keteknikannya, mereka harus bisa bikin animasi. Jadi mereka juga bisa menganimasikan apa yang mereka buat tersebut. Gambar tadi itu dijadikan animasi gitu ya Pak? Ya, animasi yang bergerak. Oke. Nah, oke. Kemudian kalau membuat itu memproduksi komponen. Jadi kalau di mesin itu kebanyakan pekerjaannya kan memproduksi, membuat. Ada mesin bubuknya, ada mesin presnya, ada lasnya, ada mesin metalnya, dan macam-macam. Jadi di jurusan teknik mesin itu nanti kebanyakan mereka praktek di bengkel bagaimana cara membuatnya. Kemudian merakit komponen yang setelah dibuat. Jadi setelah dibuat tuh bagaimana merakitnya. Kemudian menguji coba fungsinya. Apakah sesuai dengan fungsinya atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir itu merawat. Jadi setelah kita membuat atau merancang, kita harus bisa merawat juga. Karena kalau tidak kita rawat, mungkin umurnya pendek. Pendek dari mesin itu. Jadi terutama di program studi teknik alat berat itu, mereka sebenarnya fokusnya adalah untuk merawat alat berat itu. Oke, maintenance ya. Oke Pak, jadi tadi dikatakan bahwa poin pertamanya adalah kreatif. Nah mungkin Pak, apa program yang sudah diikuti oleh mahasiswa jurusan teknik mesin ya, yang untuk membuat mahasiswanya itu
kreatif gitu Pak. Makasih Bu Mutia. Ya. Kebetulan begini, di Dikti itu di Kementerian ada namanya program kreativitas mahasiswa. Kita di jurusan teknik mesin ini dalam 4 tahun terakhir ini mendapat pendanaan misalnya itu. Misalnya tahun 2018 itu ada 2 tim yang kita mendapat pendanaan. Tahun 2019 ada 3 tim. Tahun 2022, kemudian tahun kemarin ada 1. Nah, kemudian selain itu kemarin kita juga mengikuti kontes mobil hemat energi di Surabaya. Kebetulan kita mendapatkan 2 penghargaan di situ. Oke. Nah mungkin ini Pak Men tadi yang komunikatif yang Bapak maksud itu yang bagaimana untuk mahasiswa jurusan teknik mesin? Ya, makasih Bu Mutia. Kalau di teknik mesin itu seperti langkah pertama tadi kan merancang. Mereka harus bisa membuat gambar. Gambar itu sebagai sarana komunikasi bagi mahasiswa jurusan teknik mesin atau alumni nanti akan bekerja di perusahaan. Sebelum mereka membuat sesuatu, mereka harus bisa menggambar gitu kan. Jadi gambar itu nanti berbicara lebih dari 1000 bahasa kata orang. Nah, kemudian mereka harus mempunyai kemampuan membuat animasi. Setelah mereka membuat gambarnya, membuat 3 dimensinya, kemudian diuji coba fungsinya dengan 3 dimensi, dengan animasi. Kemudian mereka juga harus bisa mempresentasikan apa yang mereka buat. Saya bikin ini loh, ini kelebihannya, ini kurangnya. Mereka harus bisa mempresentasikannya di depan khalayak ramai. Jadi itu maksudnya yang komunikatif itu ya Pak. Ya. Mulai tadi dari membuat gambar, membuat animasi, itu kan artinya mengkomunikasikan apa yang dirancangnya tadi ke pembacanya gitu ya, yang melihatnya gitu, dan kemudian mempresentasikannya. Ya, jadi secara verbal juga gitu ya Pak ya, komunikatif. Nah mungkin berikutnya Pak Men, bagaimana agar mereka ini komunikatif gitu Pak? Jadi begini. Mulai dari perkuliahan di semester 1 itu kita udah mengajarkan gambar teknik. Jadi mereka sudah bisa membuat gambar dari apa yang mereka buat nantinya. Nah, kemudian selain gambar itu nanti juga diajarkan software untuk gambar tersebut. Jadi kita udah bisa bikin animasinya seakan-akan itu bisa bergerak, seakan-akan seperti aslinya gitu kan. Nah, kemudian di situ juga nanti ada presentasi mereka. Mereka harus bisa mempresentasikan apa yang mereka bikin. Jadi bukan hanya membikin, tapi mempresentasikannya juga. Karena kebutuhan zaman sekarang kan harus bisa. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah berikutnya mungkin Pak Men, poin yang ketiga tadi dikatakan bahwa sebaiknya mahasiswa yang bergabung ke jurusan teknik mesin itu memiliki international perspektif. Nah itu bagaimana itu Pak maksudnya? Ya. Pada saat ini mahasiswa itu dituntut untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa negara. Jadi kalau kita itu bukan hanya di Indonesia, kalau bisa ada dengan negara lain, ada dengan warga negara lain, mereka bisa berkomunikasi. Nah, kemudian mereka harus mempunyai kemampuan bahasa asing. Minimal bahasa Inggris. Selain ya, Pak? dari bahasa Indonesia, mungkin kalau tambah Jerman, Prancis lebih bagus lagi. Iya. Kemudian nanti mereka kita ikutkan seminar internasional. Jadi kalau ada kesempatan diberikan oleh Politeknik, kita dari Teknik Mesin ikut melaksanakannya. Ya. Nah berikut Pak, programnya mungkin yang sudah dilaksanakan agar mahasiswa ini tadi seperti Bapak bilang memiliki international perspektif, sudah ada seminarnya itu dilaksanakan Pak? Oh sudah ada. Jadi dalam 2 tahun terakhir itu kita sudah melaksanakan atau bukan melaksanakan, mengikuti program yang dibikin oleh Politeknik Negeri Padang bekerjasama dengan institusi luar negeri. Sebagai contoh mungkin tahun 2020 kita mengikuti dari teknik mesin, itu diikuti oleh teknik mesin dan teknik elektro, dan itu kita ambil dari tim yang pernah menang di PKM GFK sebelumnya. Jadi mereka udah pernah menang di program kreativitas mahasiswa. Kemudian kita ikutkan dalam seminar internasional dengan Filipina ini. Ada lagi Pak? Ya, tahun 2021 tahun kemarin kita juga ikut dengan seminar yang diadakan dengan salah satu politeknik yang ada di Malaysia. Itu tim yang kita ikutkan adalah tim yang menang di KMHE itu. Tim kontes mobil hemat energi. Yang di Surabaya itu ya Pak ya? Ya, yang menang di Surabaya kemarin. Berarti sudah terlaksana itu ya Pak ya, seminar yang sifatnya internasional ya Pak ya, sudah terlaksana berarti. Sudah terlaksana, kita berharap tahun ini kita juga ikut, tahun berikut juga ikut. Untuk itu kita inginkan calon-calon mahasiswa siap untuk bertanding seperti itu. Bagus sekali, mantap sekali Pak Men. Nah sekarang nih kita kembali ke mahasiswanya nih Pak. Apa yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa agar nanti bisa bergabung di jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Padang Pak? Ya, seperti yang dibilang tadi,
mereka harus mempunyai ide kreatif gitu. Nah, jadi mempunyai ide kreatif karena ada beberapa event yang akan kita ikuti secara nasional ataupun internasional. Jadi kalau udah berhasil secara nasional nanti kita masuk internasional. Nah, kemudian yang kedua, mereka harus mempunyai sarana pembelajaran yang cukup karena tuntutan mahasiswa saat ini lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Jadi sarana pembelajarannya harus cukup. Lebih mumpuni juga gitu ya Pak ya. Harus lebih mumpuni, harus lebih mumpuni. Kemudian yang ketiga, mereka harus mempunyai kemampuan literasi yang tinggi. Iya. Ya. Kemudian dari dosennya, mereka dosen juga sekarang harus mempunyai kemampuan mengajar sesuai kebutuhan industri. Jadi yang diajarkan itu seperti yang dilaksanakan oleh industri. Kemudian mempunyai kemampuan mengajar secara online dan offline. Jadi sekarang dosen itu dituntut bukan hanya offline, online pun dituntut untuk mampu mengajarnya. Berarti mahasiswa juga gitu dong Pak, nggak bisa alasannya nggak bisa belajar online gitu, nggak bisa juga ya Pak ya? Nggak bisa. Harus bisa dua-duanya. Harus bisa dua-duanya. Harus bisa dua-duanya. Tidak ada alasan tidak bisa online, tapi harus bisa dua-duanya. Karena kondisi saat ini menuntut kita seperti itu. Ini bukan pilihan, tapi tuntutannya seperti itu. Jadi harus ini bersedia nanti belajar online dan juga belajar offline untuk prakteknya ya Pak ya. Nah kalau begitu Pak Men, tadi disebutkan tadi fasilitas ya, sarana pembelajaran yang cukup. Nah mungkin itu maksudnya gimana itu sarana pembelajaran yang cukup itu Pak Men? Ya, mahasiswa zaman sekarang itu membutuhkan lebih banyak alat bantu untuk mengikuti perkuliahan nih. Seperti contoh mereka harus punya laptop, kemudian harus mempunyai software keteknikan nanti AutoCAD dan sebagainya. Kemudian harus juga punya paket internet. Kemudian handphone. Kemudian nanti kita sediakan peralatan praktek yang mesin besar-besar itu kita sediakan karena nggak mungkin dibeli sendiri kan. Dan kemudian nanti juga mereka itu kalau bisa membeli alat ukur yang bisa menunjang pekerjaan mereka di rumah. Jadi mahasiswa sekarang itu harus mempunyai kemampuan secara online dan offline dan banyak peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan tersebut. Jadi tuntutannya lebih banyak. Ya gitu ya Pak ya, seperti laptop tadi ya Pak ya, mungkin mereka mau menggambar dan menggunakan aplikasi-aplikasi keteknikan gitu ya Pak ya. Ya. Nah mungkin berikutnya Pak, tadi disampaikan juga ada kemampuan literasi. Nah kemampuan literasi yang tinggi untuk mahasiswa jurusan teknik mesin. Nah itu bagaimana Pak, literasi di jurusan teknik mesin, nah itu gimana maksudnya Pak Men? Ya begini, sekarang kan seperti yang dibilang tadi kita harus ada online ada offline. Sewaktu online tersebut mereka kebanyakan belajar mandiri. Kalau mereka belajar mandiri, mereka harus mempunyai kemampuan lebih. Seperti mereka harus baca buku sendiri. Kemudian mereka mencari informasi di internet. Ini apa gitu kan. Kemudian mereka juga nonton beberapa video di YouTube yang berhubungan dengan pembelajaran mereka. Kemudian mereka mengikuti seminar secara online karena pada saat ini seminar secara online ini banyak. Banyak sekali ya Pak Men ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis, banyak sekali. Mereka harus ikut seperti itu. Kemudian mereka harus membuat cara belajar sendiri. Belajar sendiri. Iya. Mungkin yang cocok bagi mereka sendiri ya. Mungkin si A cara belajarnya begini, si B lain lagi, si C lain lagi gitu ya Pak ya. Mungkin ada mahasiswa yang mungkin dia ketika melihat visualnya mungkin akan lebih cepat menangkapnya gitu ya Pak. Ada juga mungkin mahasiswa ini yang mendengarkan dengan audio mungkin lebih cepat menangkapnya gitu. Mungkin seperti itu maksudnya ya Pak Men ya? Iya. Jadi mereka itu harus mempunyai cara belajar yang tepat untuk diri mereka sendiri. Untuk diri mereka sendiri. Karena kalau cara orang lain nggak bisa dicontek gitu Bu Mutia. Karena kita ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Termasuk nanti sarana dan prasarana juga mempengaruhi cara belajar mereka. Makanya tadi disebutkan juga ya Pak, fasilitas yang mumpuni tadi. Jadi masing-masing mempunyai fasilitasnya, kemudian belajar sesuai dengan keunikannya masing-masing gitu ya Pak ya. Sama lah seperti ini Bu Mutia. Kenapa kalau bisa mahasiswa di teknik mesin punya laptop dengan spek yang tinggi? Karena dengan spek yang tinggi itu mereka bisa menjalankan program animasi, program untuk membuat gambar secara 3 dimensi, secara AutoCAD di rumah tanpa ikut ke labor gitu kan. Tanpa ikut ke labor. Kalau secara offline kita sediakan di sini di labornya. Karena memang ada masanya belajar online ya Pak ya? Iya, ada masanya belajar online yang kita tidak bisa mengaturnya. Iya betul. Jadi, mereka belajar mandiri di rumah gitu ya Pak? Mereka belajar mandiri di rumah.
Ya, tapi karena memang Pak kan kalau jurusan teknik mesin ini kan ya identiknya dengan prakteknya, labornya, alat beratnya tersedia di Ya. kampus gitu ya Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka ada saatnya untuk online itu dan ada saatnya untuk praktek datang ke kampus gitu ya Pak ya. Ya. Oh ya, tapi nggak bisa juga ya Pak. Kadang kan ada juga mahasiswa yang tidak bersedia untuk offline misalnya, itu nggak boleh juga ya Pak ya. Nggak bisa juga karena ada beberapa kegiatan itu tidak bisa kita ajarkan secara online. Iya. Karena yang berhubungan dengan psikomotorik kan mereka harus coba. Harus coba. Harus coba, harus buat. Gak bisa semuanya online dan tidak bisa juga secara offline. Offline. Oke. Nah, oke Pak Men, tadi informasinya sudah diberikan oleh Pak Men Henry. Sekarang Pak, yang terakhir, pesan Bapak untuk calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang jurusan Teknik Mesin. Silakan Pak Men. Terima kasih Bu Mutia. Pertama kali mereka harus kreatif. Kalau bisa sudah ada ide yang ditampilkan atau ide yang dirancang sebelum masuk ke jurusan teknik mesin. Oke. Ya, jadi mereka udah punya konsep ya Pak? punya konsep, punya permasalahan, punya apa. Saya mau nanti di jurusan teknik mesin mau bikin ini. Oke. Kemudian yang kedua, mereka tuntutan sekarang harus komunikatif. Sama lah seperti sekarang kita harus mempresentasikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan. Jadi mereka harus komunikatif. Harus komunikatif. Harus ya. komunikatif, baik secara verbal atau yang lain-lainnya. Oke. Kemudian tuntutan zaman sekarang itu seperti internasional perspektif. Ya. Karena dunia sekarang itu tidak ada batasnya, Bu Mutia. Iya. Batas negara itu tidak Tidak ada. ada. Kita bisa aja mengadakan kegiatan internasional langsung dari tempat kita. Dan Tapi pesertanya dari mana-mana ya Pak ya? pesertanya Dari dari mana-mana. mana-mana. Jadi kita menginginkan untuk mahasiswa yang mau masuk ke jurusan mesin, kalau bisa udah siap seperti itu. Jadi Oke. mereka udah mempunyai kemampuan bahasa asing, Oke. kemudian mempunyai kemampuan untuk presentasi, kemudian juga bisa mempresentasikan apa yang mereka buat. Ya, Oke. kira-kira seperti itu. Oke Pak Men, terima kasih. Informasinya sudah diberikan oleh Bapak Men Henry, Ketua Jurusan Teknik Mesin. Silahkan nanti ikuti jalur proses masuk ke Politeknik Negeri Padang. Nah, adik-adik bisa lihat informasi lengkapnya di website Politeknik Negeri Padang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.